Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Fahmi dan di sini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif yang sudah di-TO-kan pada tanggal 23 sampai 26 Januari 2022 kemarin. Oke, langsung saja. Kita bahas nomor 1. Kalau nomor 1 di sini intinya suruh ngapain sih? Pertama, kita lihat di sini harus nyari A. Yang dimana kalau misalnya A dibagi 3 itu hasilnya bilangan prima. Oke, kalau bilangan prima kita harus ingat-ingat dulu prima ya. Nah, itu prima tuh berapa aja berarti bisa kita tulis adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang dimana dia tuh bisa dibagi habis dengan dirinya sendiri. Kalaupun misalnya tidak dibagi dengan bilangan lain, itu tuh nanti bakal hasilnya tuh koma-komaan. Misalnya 2 dibagi 3, itu kan koma-komaan kan gitu ya. Terus misalnya 3 dibagi 5, itu koma-komaan gitu. Jadi bilangan prima seperti itu. Jadi bilangan yang habis kalau dibagi oleh dirinya sendiri. Gitu. Oke deh. Berarti kalau kita lihat di sini opsinya tuh ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kayak gini berarti langsung aja coba kita lihat di sini pembaginya adalah 3 kan ya. Berarti kita cek satu-satu aja. Kalau misalnya 3 dibagi 3, hasilnya berapa? 1. 1 itu apakah prima? Enggak ya. Jadi jangan dipilih. Kemudian kalau misalnya 4 dibagi sama 3, hasilnya berapa? 4 per 3. 4 per 3 itu 1, sekian gitu ya. Jadi jangan dipilih juga. Nah ini 5 per 3 juga itu 1, sekian. Jangan dipilih juga. Karena kalau prima itu ya di sini kita terlihat jelas bahwa hasil bilangan prima itu ya bulat. Bukan ada koma-komanya gitu ya. Dan di sini coba lihat nih. 6 dibagi sama 3. Kalau 6 dibagi 3 otomatis dia hasilnya adalah 2 ya. Nah 2 itu adalah salah satu bilangan prima yang ada di sini. Otomatis berarti jawabannya adalah D. Gitu. Coba deh, sebelum lanjut nih, coba dicek dulu 7. Kalau kita bagi 3 berapa hasilnya? 7 dibagi 3 tuh hasilnya 7 per 3 ya 2, sekian lah. Itu kan nggak ada di sini. Jadi kita nggak bisa pilih jawaban ini. Gitu. Lanjut. Nomor 2. Nah, di sini nomor 2 intinya adalah 90. Kalau dibagi suatu angka, itu tuh hasilnya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bisa dibilang adalah bukan koma gitu aja ya. Jadi bilangan yang bukan koma. Kalau dia koma, udah pasti dia bukan bulat. Gitu. Kemudian di sini, yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah K itu bulat? Kalau K lebih besar dari 1. Yang kedua, kalau K itu merupakan kelipatan bilangan prima. Aduh, ini agak ribet ya. Nggak apa-apa, kita tulis aja deh. Berarti di sini dulu deh, K lebih dari 1. Berarti berapa aja angkanya? 2. Nggak kelihatan kalau kuning ya. Warna merah aja deh nggak apa-apa. 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Kemudian kalau misalnya di sini K merupakan kelipatan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 9 bukan ya. Jadi langsung ke berapa namanya? 11, 13, 17 gitu dan seterusnya. Oke, coba kalau misalnya K lebih dari 1. Coba kita main ke sini. Kalau misalnya dia 90 dibagi 2. Oke, hasilnya tuh adalah berapa? 45 ya. 45 itu adalah bulat. Jadi bisa. Kemudian kalau misalnya 90 dibagi sama 3. Itu tuh hasilnya berapa sih? Dia oh, ternyata 30 masih bisa gitu ya. 90 dibagi 4 itu berapa? Oh, ternyata ini udah hasilnya koma-komaan. Yang ini nggak boleh nih. Karena dia udah bukan yang diharapkan lagi. Kalau misalnya 90 dibagi 5, itu tuh harusnya dia hasilnya tuh bulat. Karena kan 90 kan kelipatannya 5 juga kan, jadi bisa. Gitu. Kalau 90 dibagi 6 gimana? 10 dibagi 6 itu masih bisa juga, dia 6. Nah, kalau dibagi 7, dibagi 8, dibagi 9, nah ini yang jadi masalah adalah di sini nggak ada batasan soalnya gitu ya.
Itu tuh nyampe angka berapa? Kalau di sini kita lihat 2, 3, 5, 6 itu bisa. Nah, tapi di sini juga disebutkan adalah K-nya itu kan kalau kayak gini berarti kita ngomongin bulat aja. Bisa juga kita masukin 1,5, misalnya 2, sekian, 3, sekian yang mungkin bisa ngabisin ini jadi bulat gitu. Jadi intinya di sini kan nggak terlalu dispesifikin apakah K-nya itu bulat atau enggak. Cuman bilang adalah K itu lebih besar dari satu, udah selesai. Dia nggak nyebutin bilangan bulat atau enggak. Jadi ini merupakan itu ya pertanyaan besar ya. Ini apakah dia maunya yang dimaksud adalah bulat atau gimana gitu. Jadi kita agak meragukan untuk kondisi yang seperti ini. Kemudian kalau misalnya K itu merupakan bilangan prima. Oke. Ini juga kemungkinan nggak semua angka bisa dipakai ke sini ya. Tadi 2 dibagi 90 dibagi 2 bisa, 90 dibagi 3 bisa, 90 dibagi 5 bisa, 90 coba dibagi 7. Nah, ini kan udah ada hasil yang koma-komaan kan, yang bukan bulat. Jadi kita nggak bisa pakai. Ini juga nggak bisa pakai. 90 dibagi 13 juga nggak bisa ya. Dia maksudnya menghasilkannya koma-komaan gitu, itu bukan bulat. Nah, gitu ini juga. Nah, tapi yang dimaksud soal adalah memungkinkan nggak kalau kita jawabnya itu merupakan bilangan prima? Mungkin, tapi kalau dibatasin cuman misalnya sampai kurang dari sama dengan 5. Nah, ini lebih spesifik lagi, berarti kita bisa jawab yang ini, yang 2, 3, 5 ini. Tapi kalau yang satu, meskipun di sini ada 2, 3, 5, 6 gitu ya, pilihannya lebih banyak, tapi di sini masalahnya cuma nyebutin Kak lebih dari satu. Dia nggak nyebutin kondisi K-nya itu apakah harus bilangan bulat atau enggak. Nah itu, jadi jawaban nomor satu itu agak rancu ya, jadi kita jangan pilih sebaiknya. Buat yang paling aman sih berarti yang kedua nih. Kalau misalnya kita boundariesnya cuma dari misalnya dari 0 sampai kurang dari sama dengan 5, berarti ini jawaban yang paling tepat adalah yang ini, 2, 3, 5 ini ya. Berarti yang pertama coba kita baca. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dua, tetapi pertanyaan yang dua tidak cukup ya. Nah, apakah betul? Tadi pernyataan satu itu masih kurang lengkap. Dia tuh Kak lebih dari satunya tuh kayak gimana? Apakah dia boleh bulat, boleh gimana atau apa harus koma atau misalnya boleh cuman bulat doang atau misalnya dia ada di lengkap-lengkap atau gimana kan jadi kurang lengkap ya cuman lebih dari satu doang gitu. Jadi kita mungkin jangan jawab yang A jadi salah gitu ya. Kemudian yang B, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Nah ini mungkin kita bisa titikin dulu karena ini meyakinkan kan ya. Karena kalau kita lihat di sini 2, 3, 5. Oke, otomatis kan ini yang kedua itu kan bisa kita pilih gitu. Tapi ya coba kita lihat dulu lah. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Apakah ini saling melengkapi? Kayaknya enggak ya, karena di sini ini dia punya deretnya sendiri, yang atas tuh, yang bawah tuh juga punya apa bilangan-bilangannya sendiri. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan hal tersebut yang C. Jadi salah ya. Kemudian yang D, coba pernyataan satu saja cukup untuk menjawab atau misalnya pernyataan dua saja cukup. Masalahnya satu ini agak rancu, kalau dua aja mungkin bisa gitu ya. Jadi yang D kita salahin. Kemudian yang E gimana? Pernyataan satu dan pernyataan dua itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sebenarnya sih harusnya ini yang lebih mendekati ya, tapi karena di sini kan nomor 2 itu tuh nyenggol-nyenggol sedikit lah jawabannya. Berarti kita bisa jawab yang nomor 2 itu adalah yang B. Gitu. Nih kakak yang E kakak nggak bisa bilang salah juga karena di sini ya kita nggak tahu boundariesnya tuh nyampe angka berapa gitu loh. Jadi kita masih agak membingungkan ini harus jawab apa. Jadi bisa aja kalau ada orang yang jawab E. Tapi sayangnya kalau di sini menurut kakak sih adalah yang paling tepat adalah yang 2 ini. Berarti jawabannya adalah B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan satu aja nggak cukup. Begitu. Oke, nomor 2 selesai. Nomor 3 coba. Nah ini nih. Kalau kayak gini, berarti kita mungkin lebih gampangnya adalah kita lihat X dan Y-nya dulu ya. Di sini ada X, di sini ada Y. Nih. Oke, mungkin jangan warna kuning nih, nggak kelihatan soalnya.
Oke, yang X coba kita lihat. Berarti X itu, kalau kita bikin himpunan, itu bisa berapa aja? Dia tuh bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu ya. Nah, yang jadi masalah di sini nih. Ngomongnya adalah apa? Katanya tuh X dan Y itu kudu bilangan bulat. Sedangkan di sini range-nya dari 3 ke 4. Nah, ini bilangan bulatnya di mana? Gitu loh. Ya nggak sih? Nggak masuk akal kalau misalnya kita ngomongin Y itu harus bilangan bulat, tapi di sini tuh nggak ada celah antara 3 dan 4. Paling kan kalau mau celah tuh biasanya berapa? 3,5, 3,8, 3,1, dan seterusnya. Itu kan bukan bilangan bulat, yang jadi masalah di situ. Berarti agak susah nih di sini nih. Mungkin kita harus sedikit modifikasi soalnya kali ya. Coba, kalau misalnya 3 kurang dari sama dengan Y, aduh kok hilang, kurang dari 4. Atau ada kemungkinan kedua, bisa aja 3 kurang dari Y kurang dari sama dengan 4. Atau mungkin kemungkinan ketiga, yaitu apa? 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita cek satu-satu. Kalau misalnya kayak gini ceritanya, berarti X bagi Y yang memungkinkan tuh berapa? Coba kita cek yang A dulu deh. Di sini per 10. Waduh, per 10 tuh kalau misalnya bilangan bulat gimana caranya? Masalahnya kan di sini coba. Misal kita taruh angka 5 lah. Kalau 5 kita bagi dengan 3 yang di sini ya. Itu kan hasilnya berapa sih? Dia 1, sekian kan? Gak mungkin nyampe per 10 kayak gini. Kalau per 10 tuh artinya dia 0,1, ya kan? 1 per 10 itu kan 0,1. Jadi nggak mungkin lah. Pasti hasilnya lebih. Coba aja misalnya 2 dibagi 3 itu berapa? Itu 0,6666. 3 dibagi 3 itu 1, gitu kan ya? Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya ini kalau kita ngomongin X lebih dari Y, berarti kan nggak mungkin ini. Tapi kalau kita ngomongin ngambilnya X-nya itu misalnya 2, 3, 4 yang sekitaran sama range kayak gini. Berarti kan dia meskipun kurang dari Y, tapi kan 2 per 3, 2 per 4 itu nggak ngasilin 1 per 10 kan. Jadi yang A itu nggak mungkin. Oke, kemudian kalau misalnya 2 per 3, itu kan tadi 2 per 3 itu 0,6666. Jadi nggak sesuai. Kemudian 1 per 5 itu berarti 0,2 ya. 0,2 itu 1 per 5. Oke, berarti 1 per 5. Di sini tuh nggak ada angka 1. Kemudian, atau enggak, berapa yang dibagi berapa yang hasilnya bawahnya 5 atau 1, kayaknya nggak ada juga ya. Kalau misalnya kita masukin nih, berapa 2 per 4, itu kan ketemunya 1 per 2, setengah gitu. Bukan 1 per 5. Jadi yang B juga salah. Nah, yang C nggak mungkin, karena ya gimana caranya supaya dapat 0? Sedangkan si X aja kan nggak ada komponen 0-nya. Jadi nggak mungkin jawabannya adalah 0. Nah, jawaban yang paling tepat sih harusnya yang ini nih, yang D. Kenapa? Karena coba kita ambil aja satu angka. Misal ya. Kita ambil angka misalnya 3 di sini. Karena kan sama dengan ya. 3 sama 6. Apa yang terjadi berarti? 6 dibagi 3. Nah, itu berapa hasilnya? 2, gitu ya. Kemudian sekarang angkanya angka 4 ya. Oke, kalau misalnya kita ambil angka 4, itu gimana dia? Nggak bisa ya hasilnya yang dapatnya 2 tuh. Karena kan per 4. Berarti kan harusnya 8 per 4 itu 2. Berarti ya udah jawaban yang paling tepat adalah ini. Nggak ada jawaban lain gitu. Kalau 10 juga bagi berapa yang hasilnya 10? Di sini kan nggak ada. Gitu. Jadi mungkin dengan sedikit modifikasi soal itu ada jawabannya. Tapi kalau misalnya soalnya nggak dimodifikasi sama sekali, itu tuh nggak ada jawabannya. Gitu. Oke, jadi nomor 3 jawabannya di. Lanjut ya. Nomor 4. Nah, di sini nih, katanya kalau misalnya Marvin itu menyimpan uangnya tuh X per 10 dari pendapatan bulannya. Oke, berapakah nilai X gitu. Menyimpan itu kan biasanya kan berapa persen gitu ya dari uang gajinya gitu. Misal di sini gajinya adalah A gitu ya. Gajinya A. Kemudian katanya dia nabung berapa sih? 10%. Ya enggak?
Nah, ini sama dengan tabungan gitu aja kan, kalau kita mau ngitung. Nah, buat membuktikan yang pertama berarti kan tinggal kita tulis seperti ini aja. Kemudian kita jalanin aja. Di sini berarti A, atau enggak gajinya kalau di soal tuh kan X ya. Mungkin kita tulis X aja. Gajinya adalah X. Kemudian di sini berarti X kita kali dengan, kalau 10% itu berarti 10/100 ya. Tuh, nah ini kalau nolnya kita coret 1, coret, jadinya X/10 ya enggak? Itu sama dengan penyimpanan apa namanya, dia nabungnya gitu. Otomatis kalau nabungnya X/10 cocok dong dengan yang ini nih. X/10 juga kan cocok dengan dia gitu. Nah, anggap aja berarti X itu adalah gaji gitu. Oke, kalau misalnya kayak gitu berarti harusnya sih kan udah kebukti kalau yang pertama tuh udah benar. Nggak bisa diganggu gugat lagi, pasti benar. Kemudian yang nomor 2, pendapatan Marvin itu 25 juta per bulan. Nah, ini dapat dari mana sih data kayak gini? Masalahnya kan nggak ada informasi tambahan lagi, kecuali ada informasi 3, 4, 5, dan seterusnya yang memperinci pendapatan dia tuh segini gitu. Jadi yang jelas yang nomor 2 itu nggak bisa menyimpulkan apapun. Jadi yang B itu, ini kan tadi yang B itu ngomongin masalah pernyataan 2 kan ya, itu udah pasti salah. Kemudian di sini yang C juga itu kan kayak semacam pernyataan 1 dan 2 itu saling melengkapi. Kenyataannya enggak ya, karena yang pernyataan 2 justru nggak menjelaskan apapun. Jadi nggak bisa kita pilih. Kemudian yang D di sini, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Yakin. Masalahnya di sini nomor 2 tuh nggak ada perincian kenapa dia bisa dapat 25 juta. Gitu. Nah, ini yang nggak jelas ya. Jadi yang D kita salahin aja, gitu kan. Yang E gimana? Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan. Hah? Yakin? Karena kan tadi kan kita udah ngitung di nomor 1. Jadi yang E itu disalahin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu. Yang A ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Gitu. Oke. Nah, loh, ini ketemu soal yang serupa lagi ya. Tapi di sini angkanya beda. Angkanya beda. Mungkin kalau kakak kayak gini ya kepikirannya adalah kakak mau modifikasi soal tadi lagi. Jadi misalnya nih si X-nya kakak modifikasi jadi gimana? X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 7 jangan dipilih karena dia nggak ada sama dengan di sini. Nah, yang Y-nya ini mungkin kakak sedikit modifikasi bentuknya jadinya biar gampang aja ya. Yaitu berarti 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Nah, biar bisa masuk banyak gitu Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan berapa aja? 3 dan 4 gitu. Oke, yang paling memungkinkan di sini yang mana? Kan di sini kan bilangan bulat positif semua dong, karena di sini tuh lebih dari 0 semuanya. Otomatis kalau kayak gitu ceritanya kita bisa ngambil angka yang sama aja. Nih misalnya ini 3 sama 3, ya enggak? Sama 4 sama 4. Oke, coba kalau misalnya 3 dibagi 3 itu hasilnya kan 1 ya. Dan 4 kita bagi sama 4 itu hasilnya berapa? Ya, 1 juga. Gitu kan ya? Nah, kita nggak mungkin milih yang ini. Ya, kita tinjau aja tadi ya. Kita nggak mungkin milih yang minus-minus ini kan. Ini minus 1/3 dan di sini minus 2/5. Yang dimana di sini kan bilangan bulat positif semua ya. Jadi kakak tulis di sini bilangan bulat, tapi bilangan bulatnya itu positif. Jadi bilangan bulat itu sebenarnya boleh positif, boleh negatif, tapi di soal sini itu cuman ada yang positif doang. Jadi yang A dan B itu salah. Yang C coba lihat di sini 7/4. Oke, misalnya Y-nya 4, masuklah ya. Masalahnya di sini 7. Nah, ini kan kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Berarti yang D salah gitu ya. Kemudian ini sih di sini 7 lagi. 7/1 berarti ya. Di sini udah nggak ada 7. Di Y-nya juga nggak ada 1, berarti makin salah lagi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu.